Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Disuruh ceramah orang yang sudah lagi lapar nih sekarang ini. Wa kullu wahid baghal ruju' ila baitih. Ala kulli hal, imtithar amr Habib Abu Bakar bin Ali As-Saggaf dan Al-Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Haddad. Kami akan berbicara sedikit tentang ar-rasikh fil ilm. Orang yang dikatakan kokoh dalam ilmunya. La yakunu al-alimu minar rasikhina fil ilm hatta yajida fi ilmihi arba' khisal. Orang yang punya ilmu tidak dikatakan mantap ilmunya sehingga dia mendapatkan dalam ilmunya 4 hal. Kalau enggak, ilmunya hanya sekedar tempelan, tidak menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang menjadi nur. Pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Dia orang berilmu, antara dia dengan Tuhannya selalu bertakwa kepada Allah. Jauh daripada maksiat, menjaga yang wajib, bahkan tidak meninggalkan yang sunnah, bahkan tidak melakukan yang makruh. Itulah al-alim ar-rasikh fil ilm. Yang kedua, at-tawadhu' bainahu wa bainal khalq. Tawadhu' antara dia dengan makhluk. Hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, tidak pernah meremehkan orang lain, selalu menghargai pendapat orang lain. Itu adalah ar-rasikh fil ilm. Yang ketiga, az-zuhud bainahu wa bainad dunya. Ilmu itu mantap kalau dibarengi dengan zuhud antara dia dengan dunia. Enggak cinta dunia, enggak ambisi jabatan, tapi dia senang dengan hidup kesederhanaan, tidak mau bermegah-megahan. Itu ar-rasikh fil ilm. Karena sesungguhnya Allah perintahkan kita zuhud daripada dunia, bukan kita haris, kita semangat dalam untuk mencari dunia. Bukankah zuhud itu kita harus menjadi orang fakir? La. Tapi az-zuhud laisa zuhdu an la tamlika dunya, innama zuhdu an la tamlika dunya. Zuhud itu bukan berarti kamu enggak memiliki dunia, tapi zuhud kamu tidak dikuasai oleh dunia. Yang keempat, al-mujahadah fima bainahu wa bain nafsih, yaitu mujahadah antara dirinya dengan nafsunya. Gak ada ceritanya orang alim yang dia tadi itu mengikuti hawa nafsu. Jika 4 hal ini terjadi, zuhud di dunia, takwa dia selalu menjadi hiasannya, kemudian tawadhu' dalam kehidupannya dan akhlaknya, dan Isyir Rabi' tadi dan dia mujahadah, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka orang itu disebut ar-rasikh fil ilm. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min 'indi rabbina, dan seterusnya. Karena itu ya ikhwani,
Ihya Ulumuddin itu adalah menghidupkan ilmu agama yang sudah dianggap oleh manusia ilmu itu adalah wasilah untuk mendapatkan dunia. Ilmu adalah wasilah untuk mencari popularitas. Ilmu adalah wasilah untuk mencari jabatan. Ihya Ulumuddin adalah ilmu yang membuat Anda tawadhu, ilmu yang membuat Anda takwa, ilmu yang membuat Anda khasyah, ilmu yang membuat Anda itu zuhud. Itulah ilmu al-mawruth dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat bagaimana as-salafun as-salihun, syarafuhum adalah bukan hanya syarafun nasab, tapi syarafuhum juga syarafut taqwa, syaraful ilm, syaraful zuhud, syarafut tawadhu dan lain-lainnya. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjadi orang yang hebat tadi itu bukan karena pabriknya besar, bukan karena duitnya banyak. Mawarituhum fina wa fina ulumuhum wa asrarhum falyas'alil mutarami. Yang dimiliki makam salafnya juga diraih, ilmu salafnya juga dikuasai, akhlak mereka juga ada pada mereka. Karena itu mereka menjadi orang mulia. Dan itulah yang diraih oleh Habib Abu Bakar. Karena itu nama Ihya Ulumuddin harus dibarengi dengan al-ilm. Karena al-ilm itu ada surah dan ada haqiqah. Ada surah dan ada haqiqah. Surah itu bisa haqiqah itu bisa dirasakan ya ikhwani. Tapi kalau surah hanya penampilan, ya penampilan pakai serban seperti kita nih, ceramah seperti kita ini surah ya ikhwani. Tapi nurul ilm adalah khasyatullah, ra'sul hikmah khasyatullah, kata Nabi SAW. Karena itu Allah mengatakan al ulama itu bukan man kathura ilmu, tapi man khasya rabbah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu yang demikian ini yang sulit untuk kita dapatkan di akhir zaman. Karena itu Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zamanun yurfa'u fihi ilmu wa yadharul jahlu wa yushrabul khamru wa yadharuz zina. Akan datang di akhir zaman ilmu diangkat oleh Allah, akan nampak kebodohan di mana-mana, minuman khamr akan diteguk di mana-mana, dan perzinaan akan merajalela. Pertanyaannya, apakah di akhir zaman nggak ada orang ngerti nahu, nggak ada orang ngerti fikih, nggak ada orang bisa ceramah? Banyak ya ikhwani yang ceramah. Yang diangkat bukan ilmunya, tapi ruhul ilm, barakatul ilm, haqiqatul ilm yang diangkat. Sehingga al-alim ya'mal amal al-jahil. Sehingga kamu akan dapatkan orang punya ilmu, perbuatannya seperti perbuatan orang yang bodoh. Yang ia lakukan perbuatan maksiat, yang ia lakukan perbuatan yang tidak dipuji, yang ia lakukan adalah perbuatan orang-orang yang tercela. Kenapa? Haqiqatul jahl mukhalafatullah, haqiqatul ilm taatullah. Haqiqahnya ilmu adalah taat kepada Allah, haqiqahnya bodoh maksiat kepada Allah. Kalau ada misalnya tercatat, awas listrik tegangan tinggi, ada kabel ada di situ ya ikhwani. Kemudian yang megang ada orang buta, wajar matinya. Yang megang ada orang yang gila, wajar matinya. Yang megang anak kecil, wajar matinya. Yang megang profesor, tahu dengan dengan tulisan itu, paham dengan tulisan itu, dipegang, mati. Yang jahil itu adalah bukan yang pertama, kedua, tiga, tapi yang keempat ya ikhwani. Yang tahu ma harramahullah tapi dia langgar, yang tahu ma ajabahullah tapi ia tinggalkan, itulah adalah jahil. Karena itu dikatakan al-faqihu man wara'a man mari'a ma harramahullah min maharibillah wal alimu man khafallah ta'ala. Orang yang faqih bukan orang yang ahli hilah, yang riba menjadikan halal, yang haram menjadi halal, membuat hilah. Bukan laisa dinullah bil hiyari, kata Abdul Haddad.
Orang yang faqih bukan orang yang ahli hilah, tapi orang yang faqih orang yang wara' daripada yang diharamkan oleh Allah. Al-alim bukan orang yang pintar ceramah, bukan orang yang pintar nyeritakan sejarah, tapi al-alim man khafa Allah, tapi orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah isim alal musamma namanya Ihya Ulumuddin akan bisa membangkitkan ilmu agama yang maurud dari Nabi, yang maurud dari salafus saleh, yang insyaallah akan mengkader murid-muridnya menjadi orang-orang khasyi'in, orang-orang yang rasikhin fil ilm, orang-orang yang muti'in li rabbihim, orang-orang yang muttabi'in li siratin nabi wa abaihim. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah setelah ini ada jamuan makan yang akan membuat kita kenyang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.